Hai semuanya, kembali lagi bersama gue Putra di konten alur cerita film. So, kali ini gue akan kembali merangkum alur cerita film lagi. Nah, film kali ini menceritakan tentang sekelompok pencuri yang akan mencuri sebuah lukisan yang sangat mahal. Eits, film ini berbeda dengan film-film pencurian lainnya loh gengs. Soalnya film ini juga dibumbui dengan drama pengkhianatan satu sama lain. So, penasaran kan dengan alur ceritanya? Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Dan inilah What are you wrong way? No! film dimulai dengan memperlihatkan seorang narapidana yang sedang memasuki penjara. Nah, pria ini bernama Kranz. Ia lagi cerita nih soal pengalamannya bisa masuk ke dalam penjara tersebut. Jadi 3 hari sebelumnya cuy, Kranz dan kelompok pencuri profesionalnya berencana mencuri sebuah lukisan angka. Nah, kelompok itu ialah Paman Pedi yang berperan sebagai ahli karya seni. Si Jay seorang ahli replika dan si Nicky adalah adik dari Kranz sekaligus otak di balik rencana mereka itu. Dan yang terakhir adalah Kranz sendiri. Mereka ini berencana mencuri sebuah lukisan yang sangat langka yang kini dipegang oleh seorang mafia berkepala botak bernama Stas. Jadi cuy, si Tas ini minta Paman Pedi buat ngeluarin lisensi dari lukisan itu. Karena seperti yang kita ketahui, Paman Pedi berperan sebagai seorang ahli. Dengan perencanaan yang matang ya kan, mereka pun memulai aksinya. Si mafia botak itu pun kemudian disambut di sebuah laboratorium seni rupa. Tanpa rasa curiga sama sekali, Stas pun nyerahin tuh lukisannya kepada Paman Pedi. Nah, Paman Pedi kemudian memasukkan lukisan itu ke sebuah mesin selama 15 menit cuy. Katanya sih untuk melakukan pengecekan. Namun ternyata di bawah mesin itu Kranz udah nungguin buat ngambil lukisan tersebut. Setelah mendapat lukisan itu, Kranz pun membawanya ke tempat Jay untuk direplika. Nah, di sini Jay pun langsung mereplika lukisan itu dan nambahin warna biar lebih mirip lagi ya kan. Sementara lukisannya diobrak-abrik sama si Jay, si Nicky bertugas buat ngalihin perhatian para mafia itu. Real discreet. Very discreet, gentlemen. Nah, setelah selesai, lukisan replika itu pun kemudian dibawa lagi kembali ke laboratorium. Namun, karena waktu yang semakin sedikit, Kranz pun melaju dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi, ia pun ketahuan tuh sama polisi. Ya alhasil, mereka pun kejar-kejaran saat itu juga. Namun nih gengs, dengan skill yang ia miliki, Kranz pun berhasil menghindari polisi itu. Akhirnya dengan tepat waktu, Kranz berhasil kembali ke laboratorium dan nyerahin lukisan itu. Nah, setelah lukisan itu diserahkan kembali kepada si Tas, mereka pun kemudian buru-buru meninggalkan tempat itu. Namun nih geng, si Tas pun sadar tuh kalau lukisan yang ia bawa adalah lukisan palsu. Soalnya cat yang diberi Jay tadi belum kering lah ya. Alhasil ia pun putar balik ke laboratorium dan mengejar kelompok pencuri itu. Nah, apesnya cuy, si Nick yang lari pakai taksi tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil. Ya alhasil ia pun tertangkap lalu diinterogasi oleh polisi. Namun nih gengs, dengan liciknya si Nicky ini melaporkan kakaknya si Kranz sebagai pelaku pencurian itu. Dan ia pun mengembalikan lukisan tersebut sebagai buktinya. Karena laporannya itu pun akhirnya ia meminta untuk dibebaskan. Ibaratnya berteran gitu coy. Jadi itulah awal mulanya si Kranz bisa masuk penjara coy. Hey. So, guess I'm topsies, huh? Singkat cerita, 7 tahun kemudian Kranz pun akhirnya bebas. Kini ia memutuskan untuk pensi dari dunia pencurian. Dan sekarang ia menjalani aktivitasnya sebagai salah satu pemain di sebuah sirkus di kota asalnya. Dan kini ia tinggal bersama istrinya bernama Lola, sekaligus partner Kranz dalam sirkus itu. Dan Francis yang merupakan orang kepercayaannya. Nah, ngerinya cuy, di pertunjukan itu Kranz diminta untuk sengaja mencelakakan dirinya. Karena penonton lebih suka lihat si Kranz ini jatuh ketimbang aksinya membawa motor tersebut. Ya karena paksaan dari istrinya dan juga lagi butuh duit, terpaksa Kranz pun melakukannya. Di sisi lain, si Nicky yang lagi di bandara tiba-tiba dicegat oleh petugas keamanan. Soalnya pihak Interpol menuduh kalau si Nicky ini sudah mencuri lukisan surat yang sangat langka yang hilang beberapa hari yang lalu. Akhirnya Nicky pun kemudian diinterogasi oleh seorang Interpol bernama Big dan juga Sam yang merupakan seorang tahanan bebas bersyarat.
By the way, si Sam ini ditangkap karena kasus pencurian lukisan juga. Jadi sekarang dia membantu pihak Interpol mengungkap kasus-kasus pencurian barang-barang langka untuk pembebasan bersyaratnya coy. Singkat cerita, setelah barang-barang si Nicky diperiksa, mereka pun tidak menemukan apa-apa di dalam tasnya. Akhirnya si Nicky pun ini akhirnya dibebaskan. Namun nih cuy, si Nicky ini ternyata sudah bekerja sama dengan seorang pria bernama Semi. Jadi lukisan yang asli sudah ditukar dengan koper Semi untuk ngelabui petugas bandara dan pihak Interpol. Nah setelah rencananya berhasil, si Nicky pun kemudian menemui Semi yang sebelumnya janjian dengannya. Setelah mengambil lukisan itu, Semi pun minta imbalannya ya kan. Namun bangsatnya, si Nicky ini malah menumbuk kepalanya dan pergi begitu saja. Karena gak terima, Sam pun kemudian mendatangi rumah si Kranz untuk mencari si Nicky. Ya Kranz gak tahu apa-apa dong, orang juga lagi cedera ya kan. Namun Sam pun gak peduli, ia malah mengancam si Kranz agar membayar perbuatan si Nicky itu. Kalau tidak, maka kepalanya bakal dilubangi tuh pakai pistol bajak lautnya. Karena Kranz lagi gak ada duit ya kan, akhirnya Sam pun ngambil camper van milik Kranz sebagai gantinya. Setelah kejadian itu, Kranz pun nelpon paman Paddy dan berniat untuk kembali ke profesi lamanya. Nah singkat cerita, Kranz dan Francie pun sampai di apartemennya paman Paddy. Namun nih gengs, ternyata di sana juga ada si Nicky. Karena hal itu si Kranz pun marah dan mengajar adiknya itu. Soalnya Kranz gak terima dirinya di penjara gara-gara ulah si Nicky ini. Beberapa saat kemudian paman Paddy pun datang dan melerai mereka. Nah di sini paman Paddy ngomong kalau mereka ada job baru. Jadi 2 minggu yang lalu paman Paddy nemuin seorang pendeta, yang mana pendeta ini punya teman seorang kolektor bernama Julius. Nah si Julius ini ingin mengambil kembali sebuah kitab gospel yang langka dari abad ke-14. Jadi kitab gospel ini sebelumnya disimpan di Amsterdam, namun kitab itu dicuri dan dibawa lari. Beruntung polisi pun berhasil mencegahnya, dan sekarang kitab itu disimpan di perbatasan Kanada Amerika. Nah tugas mereka mengambil kitab itu kembali sebelum para ahli memeriksa kalau kitab itu adalah kitab asli. Dan si kolektor ini pun siap membayar mereka $1,5 juta jika mereka berhasil. Kurang lebih 20 M lah ya. Nah di sini si Kranz gak mau ikut nih. Soalnya dia ragu dan mustahil bagi mereka bisa mencuri kitab itu. Kantornya aja dijaga seketat itu, gimana mau masuk ya kan? Namun nih geng, si Nicky pun berusaha ngerayu kakaknya agar ikut bergabung. Segala cara pun ia lakukan. Namun sama saja si Kranz tetap tidak mau. Only thing I trust about you. There's supposed to be a code, Nicky. You never prey upon the virtue. Namun nih geng, si Nicky ini tidak menyerah begitu saja. Ia pun kemudian meminta bantuan ke Lola, istrinya si Kranz, buat ngebujuk suaminya itu agar mau ikut bergabung. Nah karena bujukan dari istrinya, mau gak mau akhirnya si Kranz pun ikut bergabung. Soalnya mereka juga lagi butuh uang. Setelah semuanya setuju, mereka pun akhirnya kemudian menyusun rencana untuk mencuri kitab tersebut. Lalu mereka pun kemudian menelpon si Jay, ahli replika, untuk ikut bergabung. Nah singkat cerita, si Jay pun akhirnya tiba di Amerika. Namun nih gengs, ia pun dicegat oleh pihak Interpol karena dicurigai atas kehilangan lukisan beberapa waktu yang lalu. This is bullshit, and you know it, and you know. Sementara itu, si Kranz dan si Francie yang sedang menjemput si Jay di bandara tanpa sengaja bertemu dengan Interpol Big dan juga Sam. Sehingga si Sam pun menghampiri si Kranz dan berbicara kepadanya. Sementara Interpol Big pun mengawasi mereka dari jauh. Nah di sini geng, Sam pun bertujuan untuk mencari informasi dari si Kranz mengenai lukisan surat yang hilang beberapa waktu yang lalu. Namun karena si Kranz tidak ada tanda-tanda untuk dicurigai, ya akhirnya ia pun tidak banyak melakukan apa-apa. Nah di saat bersamaan pula si Jay pun akhirnya dibebaskan karena gak ada bukti yang mencurigakan. Setelah mereka bertemu, ketiga pria itu pun buru-buru pergi dari sana. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun menyusun rencana dan memulai aksinya nih gengs. Si Jay pun ditugaskan untuk mereplika kitab itu semirip mungkin selama 4 hari ke depan cuy. Nah setelah kitab palsu itu selesai, kitab itu pun kemudian disembunyikan ke dalam sebuah patung berwarna pink yang berbentuk bebemnya cewek cuy. What do you think? It makes me feel safe
Scared. Setelah itu si Crunch pun bertugas membawa patung itu melewati pos perbatasan. Nah otomatis para petugas pun mencegat si Crunch dan menahan patung tersebut untuk melakukan pengecekan. Dan selama pengecekan itulah mereka pun akan beraksi cuy. Jadi CJ pun menyamar sebagai suruhan dari seorang ahli yang ditugaskan untuk memeriksa barang-barang langka di sana. Jadi sebelumnya si Paman Pedi disuruh untuk mencuri kartu akses milik seorang ahli bernama Olga. Yang mana Olga ini adalah mantan kekasih Paman Pedi cuy. Dengan kartu akses milik Olga itulah para petugas pun percaya dan memperbolehkan CJ untuk masuk ke dalam. Setelah CJ masuk dengan cepat ia pun mengambil kitab yang asli lalu menukarnya dengan kitab yang palsu yang ada di dalam patung itu. Nah beberapa saat kemudian si Crunch pun dipanggil oleh petugas dan patung yang nyeleneh itu pun diserahkan kembali kepadanya dan dinyatakan legal setelah mendapat persetujuan dari CJ tadi cuy. Sementara itu si Nicky dan Frenzy bertugas buat ngalihin perhatian petugas Interpol yang sedang membuntuti mereka. Nah si Nicky pun berpura-pura sedang melakukan sesuatu ya kan. Dan bodohnya si Interpol ini pun percaya dan mengikuti mereka cuy. Akhirnya patung yang berisi kitab asli itu pun dibawa keluar oleh Crunch tanpa ketahuan sama sekali. Nah malamnya mereka pun ngerayain atas keberhasilan mereka itu. Biar gak bosan si Jay pun bercerita ke mereka soal pencurian lukisan Mona Lisa yang sempat menghebohkan kota Paris saat itu. Jadi ceritanya seorang kolektor kaya menyuruh seorang karyawan museum untuk mencuri lukisan Mona Lisa tersebut. Setelah lukisan itu berhasil dicuri, si kolektor ini pun kemudian menyebarkan berita atas kehilangan lukisan itu. Dan jeniusnya nih geng, si kolektor ini pun menduplikat lukisan yang asli. Dan lukisan duplikat itu pun kemudian ia jual kepada kolektor-kolektor di beberapa negara. Nah keesokan harinya sesuai rencana awal mereka pun berangkat ke Detroit untuk menemui sang pendeta. Untuk menghindari pihak Interpol, Frenzy pun ditugaskan sebagai pengemudinya. Sementara Crunch dan Nicky pun akan bersembunyi di bagasi. Nah di dalam mobil Nicky pun berencana untuk mereplika kitab itu. Jadi ceritanya ia terinspirasi nih dari cerita si Jay semalam cuy. Nah nantinya ia akan menyebar berita dan menduplikat kitab itu lalu menjualnya. Dan hasil penjualan kitab itu keuntungan mereka bisa berkali-kali lipat. Mendengar hal itu pun si Crunch agak ragu soal idenya itu. Singkat cerita mereka pun akhirnya sampai ke Detroit. Nah di sini mereka pun kemudian membicarakan rencana Nicky itu. Paman Pedi dan si Jay pun setuju-setuju aja. Namun nih gengs, kata si Jay untuk mereplika kitab sebanyak itu ia membutuhkan dana sebesar $750.000. Karena kitab yang bakal ia duplikat nantinya bisa lolos pengujian. Mendengar hal itu pun si Crunch pun menolak karena mereka gak punya uang sebanyak itu. Akan tetapi si Nicky pun bersedia memberi semua uangnya dan menyuruh mereka untuk berpatungan. Dan lagi-lagi si Crunch menolak karena lagi gak ada uang. Akan tetapi nih geng, si Nicky pun tidak menyerah gitu aja. Lagi-lagi dia meminta kebantuan kelola untuk membujuk si Crunch agar menggadaikan rumah mereka. Dan mau tidak mau akhirnya si Crunch pun melakukannya coy. It's no good. It's no good. She's making you, Crunch. She's probably fucking Nicky. Singkat cerita, setelah uangnya terkumpul mereka pun ke laboratorium untuk memulai menduplikat kitab itu. Dan di sini si Nicky menyuruh mereka selama proses penduplikatan itu mereka tidak usah bertemu dulu atau telepon segala macam untuk menghindari kecurigaan Interpol. Nah beberapa hari kemudian si Nicky pun dengan liciknya ternyata punya rencana lain cuy. Di mana ia menemui seorang temannya yang juga seorang ahli duplikat dan berencana menduplikat kitab-kitab itu lagi dengan biaya yang murah. Kemudian nantinya kitab itu ia akan jual sendiri kepada para kolektor. Bukan itu saja cuy, si Nicky ini kemudian menelpon si pendeta untuk menjual kitab itu tanpa sepengetahuan teman-temannya. Namun nih geng, saat si Nicky menelpon si pendeta itu pun tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Nicky. Katanya dia gak kenal sama sekali dengan Paman Pedi. I know what the fuck you're talking about. Don't call me again. Mendengar itu pun si Nicky memutuskan untuk menemui sang pendeta dan berbicara langsung. Akan tetapi nih geng, saat si Nicky sampai di rumah pendeta ternyata itu hanyalah ruangan kosong saja coy. Alhasil si Nicky pun kepanikan dan menelpon teman-temannya. Namun teman-temannya itu pun tidak menjawab sama sekali. Akhirnya si Nicky pun menelpon si Olga, mantan pacarnya Paman Pedi. Dan parahnya lagi cuy, si Olga ngomong kalau dia sama Paman Pedi belum pernah ketemu sama sekali. Alhasil si Nicky pun panik bukan main coy.
Setelah itu ia pun kemudian pergi ke laboratorium untuk menemui CJ dan ternyata laboratorium itu tidak ada siapa-siapa alias kosong cuy. Nah sementara itu si Kranz bercerita kepada Frenchie yang masih tidak tahu apa-apa. Ternyata cuy ini semua adalah rencana si Kranz, Jay dan Paman Paddy untuk menjebak si Nicky. Jadi ceritanya kitab gospel yang mereka curi itu hanyalah kebohongan mereka saja agar si Nicky percaya lalu merampok uang pribadinya. Dan saat itu mereka sama sekali belum masuk ke pos perbatasan dan hanya berpura-pura saja. Dan ternyata nih gengs yang mereka incar sebenarnya adalah lukisan seurat yang Nicky curi. Di mana mereka sudah mengambil lukisan tersebut dan menduplikat lukisan langka itu. Dan untuk menjebak si Nicky, si Kranz sudah menelpon pihak Interpol untuk menangkap si Nicky beserta lukisan yang dia curi. Di mana lukisan yang dibawa oleh Nicky itu adalah lukisan palsu yang sengaja ditinggal untuk memberi barang bukti. Dan setelah diperiksa, si Sam pun menyatakan kalau lukisan itu adalah lukisan yang asli. Dan lagi-lagi, si Sam ini ternyata sudah bekerja sama dengan si Kranz saat di bandara. Dan akhirnya si Sam pun dibebaskan karena sudah membantu pihak Interpol untuk mengungkap kasus pencurian lukisan itu. Mendengar itu, Frenchie pun gak nyangka sama sekali. Dan akhirnya Paman Paddy, Frenchie dan Kranz membagi hasil penjualan lukisan surat yang palsu itu. Dan lukisan yang asli sudah Kranz kirimkan kepada Sam saat ia keluar dari penjara. Dan film pun selesai. Anjay, gimana sob? Keren gak film yang satu ini? Menurut saya film ini benar-benar gokil sih. Cuman buat kalian yang menonton film aslinya, saran saya tonton berulang-ulang aja coy. Biar lebih paham aja sama jalan ceritanya. So, pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu jangan mencuri. Paham? Oke guys, demikianlah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur. Saya Putra mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton and see you in the next video.